Firdaus Alfaris dari kelas pagi B dengan NIM 231111. Di sini izinkan saya untuk mereview ya. Ini jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Konsep Dasar Ekonomi Mikro terhadap Kenaikan Harga Pasar. Oke, next. Oke, di sini ada latar belakang. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Dalam pengambilan keputusan ekonomi juga berfokus utamanya adalah pada analisis permintaan dan penawaran barang seperti serta jasa dan bagaimana interaksi ini mempengaruhi harga di pasar. Ekonomi mikro mengeksplorasi berbagai aspek, termasuk teori, produksi, elastisitas, dan analisis biaya, serta manfaat. Dan di sini secara keseluruhan ya, ekonomi mikro adalah alat yang sangat penting untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, baik bagi individu maupun perusahaan. Kenaikan harga barang juga dapat mengurangi konsumsi, mempengaruhi keputusan produksi, dan berpotensi meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi di kalangan masyarakat. Baik, di selanjutnya juga ada rumusan masalah, ada berbagai masalah ya tentang ekonomi mikro. Penerapan ekonomi mikro juga pada harga pasar memiliki berbagai dampak yang signifikan, baik bagi konsumen maupun produsen, seperti penentuan harga, perilaku konsumen, keputusan produksi, elastisitas permintaan dan penawaran, kesejahteraan ekonomi, strategi pemasaran, serta kebijakan publik. Di sini ada berbagai ya contoh, ada 7 contoh permasalahan. Terus secara keseluruhan, penerapan ekonomi mikro pada harga pasar memberikan wawasan yang penting untuk memahami pasar, perilaku konsumen dan produsen, serta dampak ekonomi dari perubahan harga. Selanjutnya ada tujuan penelitian ya. Analisis interaksi permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana harga pasar ditentukan dan bagaimana perubahan dalam faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Sekarang lagi ramai ya, harga pasar tuh mulai emang benar-benar naik dari yang tadinya 3.000, beberapa harga bahan pokok sekarang udah melonjak lumayan naik. Contohnya apa ya kalau ini? Oh iya, PPN juga, barang-barang mahal itu. Ya, di sini ada rekomendasi kebijakan ekonomi. Berdasarkan analisis tersebut, berikut adalah berbagai rekomendasi kebijakannya. Ada di sini ada 5 kebijakan ya yang saya contohkan. Ada subsidi terhadap terbatas dan tepat sasaran, insentif produksi, pengawasan pasar dan distribusi, pengurangan informasi pasar, diversifikasinya sumber produksi. Ini ada 5 ini tuh ada rekomendasi kebijakan ekonomi yang perlu diwujudkan ya untuk
apa ya, untuk melanjutkan lebih baik lah ekonomi. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera atau preferensi juga mempengaruhi ya. Ada harga barang substitusi dan komplementer, ekspektasi harga di masa depan, dan jumlah penduduk. Di sini ada ya intinya yang tadi saya sebutin tuh ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sedangkan di penawaran juga jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, ada biaya produksi atau upah atau juga bisa bahan baku, teknologi produksinya, atau selanjutnya kebijakan pemerintah, ada pajak, subsidi juga, jumlah produsen di pasar. Intinya permintaan dan penawaran ini harus beriringan sejalan juga. Selanjutnya di slide 7 ada teori harga. Harga terbentuk dari tawar-menawar, elastisitas mempengaruhi sensitivitas permintaan atau penawaran terhadap harga. Di sini juga ada faktor-faktor lagi yang mempengaruhi harga pasar ya. Ada perubahan permintaan, antara lain pendapatan, selera, ekspektasi, harga barang lainnya. Terus perubahan penawaran. Di sini juga ada biaya produksi, teknologi, jumlah produsen. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, harga maksimum atau minimum. Dan yang terakhir ada kondisi eksternal. Ya, yang nggak bisa kita prediksi juga sebagian ya. Ada bencana alam, inflasi, krisis global. Oke, selanjutnya ada perilaku konsumen, efek substitusi. Konsumen juga banyak beralih ya ke produk yang alternatif. Ya mungkin ya dikarenakan ke kenaikan harga pasar juga konsumen tuh lebih memilih maka ya mungkin karena kemahalan yang gajinya 3 juta tapi harga barang tuh semakin melonjak ya mungkin karena itu juga. Terus ada efek pendapatan ya, daya beli turun menyebabkan konsumen berkurang jelas karena sekarang tuh lagi masa-masanya susah uang. Tapi itu benar karena mencari pekerjaan di zaman sekarang lumayan benar-benar susah. Tapi dari ya, harga-harga barang tuh mulai melonjak ya. Makanya agak pusing juga. Ini tadi perilaku konsumen, sekarang ada perilaku produsennya. Produsen meningkatkan produksi saat harga naik, dipengaruhi biaya dan kapasitas produksi. Motivasi dasar produsen juga dalam ekonomi mikro, produsen memiliki tujuan utama
memaksimalkan keuntungan atau profit maximization. Ketika harga pasar naik, produsen akan merespon untuk meningkatkan keuntungannya. Oke, di sini ada kebijakan ekonomi ya. Kebijakan ekonomi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian negara agar mencapai tujuan tertentu seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pengurangan pengangguran, atau distribusi pendapatan yang lebih merata. Ya, di sini emang banyak contoh ya, banyak yang pendapatannya tuh emang jomplang, ada yang mendapatkan pendapatan yang banyak, ada yang cuma ya mungkin kurang, terus tapi harga pasar terus menaik, yang pendapatannya cuma yang kurang dan pas-pasan itu benar-benar keteteran juga, karena emang tidak cukup untuk mereka buat eh, mengikuti tren harga sekarang. Nah, sekarang ada ini prediksi pasar. Prediksi pasar atau market forecasting adalah proses memperkirakan bagaimana pasar akan berkembang nih di masa depan berdasarkan data historis tren saat ini dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Nah, tujuannya diadakannya prediksi pasar ini membantu mengambilan keputusan strategis, mengantisipasi perubahan permintaan konsumen, merencanakan produksi, stok, investasi, dan pemasaran, mengelola resiko bisnis atau portofolio investasi. Ya, untuk para produser ya emang benar-benar harus memprediksi pasar tuh riset yang benar-benar riset gitu supaya tidak hal terjadi yang tidak diinginkan juga. Di sini juga ada masalah kelangkaan ya, sumber daya terbatas memicu kenaikannya harga. Pelaku ekonomi juga harus memiliki alokasi terbaik, membatasi produksi barang dan jasa yang dihasilkan, menimbulkan biaya peluang opportunity cost, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika memiliki sesuatu. Sekarang ya barang-barang yang langka tuh yang menimbulkan kenaikannya harga pasar karena kelangkaan itu. Jadi si para produsen karena emang barangnya langka, ya kita bakalan menaikkan harga. Sedangkan si para konsumen tuh emang kerepotan karena dia gak punya uang. Nah, di sini ada studi kasus konsumen juga ya. Konsumen mengurangi konsumsi atau memilih barang substitusi saat harga naik. Ya, emang jalan terbaiknya untuk pas situasi harga harga substitusi saat harga naik tuh emang jalan terbaik karena emang mau gimana lagi harga pasar tuh bakal melanjut. Nah, cara terbaiknya ya para konsumen tuh mengurangi konsumsi atau memiliki barang substitusi saat harga naik. Terus ada studi kasus produsen juga. Produsen beradaptasi dengan meningkatkan produksi, namun dipengaruhi oleh biaya dan elastisitas. Nah, si para produsen tuh sekarang lagi ya beradaptasi dengan meningkatkan produksi dengan cara kayak ya riset lah. Namun memang dipengaruhi juga oleh biaya dan elastisitas. Terus ada dampak sosial ekonomi.
Dampak sosial ekonomi dari perspektif ekonomi mikro terhadap kenaikan harga pasar dapat dianalisis dengan melihat bagaimana perubahan harga mempengaruhi perilaku individu, konsumen, dan produsen, serta distribusi sumber daya dalam skala kecil, rumah tangga, usaha kecil. Contohnya di sini ada dampak terhadap konsumen, dampak terhadap produsen, dampak terhadap pasar, tenaga kerja, serta dampak sosial. Nah, ini ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dalam ekonomi mikro merujuk pada suatu kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen sama dengan jumlah yang diminta konsumen. Pada suatu tingkat harga tertentu, kondisi ini sangat penting dalam ekonomi mikro karena mencerminkan situasi ideal di mana tidak ada kelebihan, surplus, atau kekurangan strategis dalam pasar. Nah, selanjutnya ada temuan utama. Temuan utama terkait perilaku konsumen adalah hukum permintaan yang menyatakan bahwa secara umum, jika harga suatu barang naik, kuantitas yang diminta akan berkurang, dan sebaliknya, konsumen merespon perubahan harga dengan menyesuaikan jumlah barang yang mereka konsumsi, dan ini merupakan prosedur dasar yang dipelajari dalam ekonomi mikro. Realita pasarnya sih lebih kompleks lagi dari ini. Mungkin ini kayak apa ya? Kayak contoh sederhananya, karena realitanya ya emang lebih kompleks dari ini semua. Nah, di sini ada rekomendasi ya, rekomendasi dari kebijakan penggunaan harga maksimum prescaling atau harga minimum floor price ya. Harga maksimum melindungi konsumen dari kenaikan harga yang berlebih, sementara harga minimum melindungi produsen dari penurunan harga. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan kebijakan seperti subsidi atau operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, sini ada contoh nih, harga maksimum price ceiling untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga yang berlebih, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok. Namun, untuk harga minimum floor price adalah untuk melindungi produsen. Sebaliknya ya, dari penurunan harga yang berlebih juga, sehingga mereka tetap dapat beroperasi dan memasukkan produk ke pasar. Nah, sekarang dari akhir review ya, dari PPT saya yang saya tampilkan, jadi kesimpulannya dari analisis penerapan konsep dasar ekonomi mikro terhadap kenaikan harga pasar itu adalah bahwa kenaikan harga umumnya disebabkan oleh perubahan dalam penawaran dan permintaan atau kombinasi keduanya. Kenaikan harga dapat terjadi jika permintaan meningkat lebih cepat dari penawaran atau jika penawaran berkurang sementara permintaan tetap tetap atau meningkat. Ya, nah, saya ucapkan terima kasih ya untuk kurang dan lebihnya saya memohon maaf karena emang saya masih belajar. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.